Nenek menikah dengan pria yang jauh lebih muda. Malam pertama mereka penuh dengan kejutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Di usia 48 tahun, Bu Kirana menjalani hidup yang berbeda dari kebanyakan perempuan seusianya. Wajahnya masih teduh dengan kulit kuning langsat yang terawat meski garis halus mulai menghiasi sekitar matanya. Rambut hitam pekatnya kini dihiasi helai-helai uban tipis yang muncul seiring waktu, tetapi justru menambah kewibawaannya. Tubuhnya masih tegap, tidak tampak seperti perempuan yang telah menyandang gelar nenek. Namun, itulah kenyataannya. Putri sulungnya, Sinta, menikah muda di usia 20 tahun, dan 2 tahun lalu melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu. Sejak itu, orang-orang di sekitar gang selalu memanggilnya Nenek. Gelar itu seolah-olah menua seketika, membuatnya terlihat jauh lebih tua di mata orang lain daripada usia sebenarnya. Kadang, saat ia berjalan ke pasar dengan keranjang anyaman, terdengar bisikan lirih yang jelas-jelas ditujukan kepadanya. "Lihat tuh, nenek-nenek masih suka pakai lipstik," ucap seorang ibu muda sambil tertawa kecil. Padahal cucunya sudah bisa jalan, masih saja dandan. Mau menarik perhatian siapa? Coba, sahut yang lain, disusul tawa cekikikan. Bu Kirana hanya menunduk, menahan gejolak di dadanya. Bibirnya tersenyum tipis, meski hatinya perih. Baginya, merias diri bukan untuk menarik perhatian siapapun, melainkan cara sederhana untuk menghargai dirinya sendiri. Sejak 2 tahun lalu, hidupnya berubah drastis. Suaminya, Pak Darmawan, meninggal mendadak karena serangan jantung saat sedang bekerja di sawah. Kepergian itu meninggalkan luka yang dalam, sekaligus tanggung jawab besar. Ia harus mengurus rumah, menemani anak-anaknya, dan menelan kesepian yang sering datang di malam hari. Di ruang tengah rumah kayu peninggalan orang tuanya, seringkali ia termenung sendirian. Foto almarhum suami yang tergantung di dinding menjadi saksi bisu tangisannya yang tersembunyi. Ia masih bisa mengingat jelas tawa hangat suaminya, masih bisa merasakan genggaman tangannya yang kokoh, seolah baru kemarin semua itu terjadi. Namun, dunia di luar rumah tidak memberi waktu baginya untuk terus meratapi. Bagi tetangga, ia hanyalah seorang janda berusia hampir 50 tahun yang kini sudah menyandang status nenek. Gelar itu membuatnya seperti terpinggirkan. Banyak orang menatapnya dengan kasihan, sebagian dengan sinis, seolah menjadi janda adalah aib yang tak layak dibanggakan. Tetapi tak ada yang tahu, di balik itu semua, hati Bu Kirana masih berdenyut layaknya perempuan muda. Ia masih bisa merasakan rindu, masih ingin dicintai, meski tak pernah berani mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri. Hingga suatu hari, hadir seorang pemuda bernama Raka. Raka baru pindah ke gang itu, menempati rumah kontrakan di ujung jalan. Usianya baru 23 tahun, tinggi tegap dengan kulit sawo matang khas pemuda desa. Senyumnya ramah, suaranya tegas namun hangat. Awalnya, pertemuan mereka biasa saja. Raka sering menolong tanpa diminta. Saat Bu Kirana kesulitan membawa karung beras, Raka sigap membantu mengangkatnya. Saat keran air di dapur bocor, Raka dengan cekatan memperbaikinya. "Terima kasih ya, Nak Raka," ucap Bu Kirana suatu sore. "Sama-sama, Bu. Saya cuma bantu yang saya bisa," jawabnya ringan sambil tersenyum. Bagi Bu Kirana, ia hanyalah pemuda baik hati yang menghormati orang yang lebih tua. Tetapi perlahan, perhatian-perhatian kecil itu membuat hatinya berdebar aneh. Tatapan mata Raka sering membuatnya gugup. Senyum pemuda itu seperti menyusup ke ruang hatinya yang lama kosong. Namun, orang-orang sekitar tak pernah melewatkan kesempatan untuk bergosip. "Kau tahu, si Raka itu sering main ke rumah Bu Kirana." "Ah, masa? Jangan-jangan ada maunya." "Mana mungkin sih? Umurnya masih 23, masa ia suka sama nenek-nenek? Tapi aku lihat sendiri mereka ngobrol lama di teras. Jangan-jangan betul."
Bisik-bisik itu semakin hari semakin keras, seperti racun yang disebarkan dari mulut ke mulut. Bahkan ada yang sengaja menatap sinis setiap kali melihat Bu Kirana berbicara dengan Raka. Bu Kirana tahu semua itu, meski ia berusaha menutup telinga. Malam-malamnya kembali dipenuhi renungan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar mungkin seorang pemuda bisa tulus menyayanginya? Ataukah ini hanya fatamorgana yang akan mempermalukannya lebih dalam? Dan di tengah keraguan itu, justru Raka semakin mendekat. Ia datang bukan dengan basa-basi, melainkan dengan perhatian nyata. Ada kehangatan dalam sikapnya, sesuatu yang tak pernah ia duga akan datang lagi setelah kepergian suaminya. Hidup Bu Kirana yang selama ini sepi, perlahan mulai berwarna kembali. Tetapi warna itu juga membawa badai baru, karena masyarakat sekitar tidak akan pernah berhenti memperbincangkan seorang nenek berusia 48 tahun yang didekati pemuda 23 tahun. Hari itu, suasana rumah Bu Kirana begitu hening. Hanya terdengar kicau burung sore yang pulang ke sarang. Bu Kirana tengah menyapu halaman, sementara matahari condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan yang menimpa rambutnya yang sebagian beruban. Dari kejauhan, Raka datang menghampiri. "Bu, boleh saya bicara serius?" tanyanya pelan, tapi nada suaranya membuat Bu Kirana menoleh dengan kening berkerut. "Ada apa, Nak Raka?" Pemuda itu berdiri tegak, matanya menatap lurus, tidak berani berkedip terlalu lama. Ia menggenggam erat sebuah kotak kecil berwarna biru. Lalu dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata, "Bu, saya datang untuk melamar Ibu menjadi istri saya." Sapu di tangan Bu Kirana seketika terlepas. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah tak percaya dengan kalimat yang baru saja ia dengar. "Raka, kamu ini bicara apa? Jangan main-main." Suaranya bergetar, separuh marah, separuh kaget. "Saya serius, Bu. Saya tahu banyak orang akan mencibir. Tapi saya sudah lama menyimpan perasaan ini. Saya jatuh cinta pada keteguhan hati Ibu, pada kebaikan yang Ibu tunjukkan meski sering diperlakukan tak adil oleh tetangga. Saya ingin mendampingi Ibu, bukan hanya sebagai tetangga, tapi sebagai suami." Air mata tanpa sadar menggenang di pelupuk mata Bu Kirana. Ia menunduk, tidak berani menatap wajah pemuda itu. Ia tahu, andai lamaran ini terdengar keluar rumah, seluruh kampung akan gempar. Dan benar saja, malam itu, berita itu menyebar begitu cepat seperti api yang menjilat daun kering. "Raka mau nikah sama siapa? Sama Bu Kirana? Astaga, itu kan nenek-nenek. Gila, beda 25 tahun. Apa nggak ada gadis seumurannya? Pasti ada maunya. Jangan-jangan harta peninggalan almarhum suami Bu Kirana yang dia incar." Besoknya, rumah keluarga Raka geger. Ibunya, Bu Ratmi, yang biasanya lemah lembut, kali ini berteriak dengan wajah merah padam. "Kamu sadar, Rak? Umurmu baru 23 tahun. Masa depanmu masih panjang. Dan kamu mau menghabiskan hidup dengan perempuan yang usianya hampir setengah abad? Itu nenek-nenek, Rak." Raka menatap ibunya dengan sorot mata mantap. "Saya sadar, Bu. Aku bertanya-tanya, apa aku memang seburuk itu? Apakah benar aku tak sepadan dengannya? Atau justru aku telah menjadi korban ambisi butanya yang tak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki?" Pagi harinya, kabar pernikahannya sudah menjadi buah bibir. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik di belakangku. Aku tahu, karena telingaku terlalu peka pada nada suara yang mendadak lirih setiap aku lewat. "Kasihan ya, ditinggal begitu saja. Sekarang mantannya nikah lagi sama anak pejabat," katanya. "Iya, pantas aja megah sekali. Memang beda kelas. Kalau sama dia dulu kan gak punya apa-apa." Aku berjalan cepat melewati mereka, pura-pura tak mendengar. Padahal setiap kata itu bagai panah beracun yang menancap di dadaku. Aku ingin berteriak bahwa mereka tidak tahu apa-apa, bahwa aku pernah menjadi bagian dari perjuangannya, bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa pengorbananku. Tapi untuk apa?
Kata-kata itu hanya akan menguap di udara, sementara aku tetap akan dipandang sebagai mantan istri yang gagal. Di rumah, aku kembali menangis. Kali ini bukan hanya karena rindu, tapi karena harga diriku tercabik-cabik. Rasanya aku seperti sedang dipermalukan di depan banyak orang, tanpa bisa membela diri. Sore itu, aku duduk sendirian di teras, menatap langit yang mulai jingga. Aku mencoba menenangkan diri dengan segelas teh hangat, tapi tangan ini masih bergetar. Aku merasa begitu kecil, begitu rapuh. Seolah semua perjuangan yang kulalui sia-sia, tidak pernah diakui. Namun di sela-sela keputusasaan itu, ada bisikan kecil dalam hati. Bisikan yang berkata bahwa mungkin inilah waktunya aku benar-benar menutup pintu masa lalu. Mungkin Tuhan sengaja membuka kembali luka lama ini bukan untuk melemahkanku, melainkan untuk mengajarkanku agar tidak lagi menoleh ke belakang. Tapi bisikan itu terasa samar, tenggelam oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Yang jelas, malam itu aku kembali sadar. Aku sendirian, menghadapi tatapan iba orang-orang, menghadapi gosip yang beredar, menghadapi luka yang makin menganga. Dan yang paling menyakitkan, aku masih harus menghadapi hari ketika pernikahan itu benar-benar berlangsung. Hari di mana luka lama akan kembali ditaburi garam segar di hadapan banyak orang. Hari demi hari menjelang tanggal pernikahan itu terasa seperti siksaan yang tak berujung. Nama mereka terus berputar di kepalaku. Wajah mereka seakan menghantuiku bahkan dalam tidur yang singkat. Aku berusaha menutup mata, mengalihkan perhatian, tapi undangan itu seolah selalu melayang-layang di udara, menempel di retina mataku. Hingga akhirnya, datang sebuah amplop putih ke rumah. Undangan fisik. Bukan hanya undangan digital yang beredar di media sosial, tapi undangan nyata dengan tinta emas timbul, harum wangi bunga kertas yang mahal. Namaku tercetak jelas di sana. Tidak salah lagi, mereka benar-benar ingin aku tahu. Aku menatap undangan itu lama, sampai kertasnya hampir kusobek dengan genggaman yang terlalu kencang. Rasanya ingin kubakar saja, biar lenyap dari pandangan. Namun entah mengapa, aku malah meletakkannya di meja, lalu kembali menatapnya setiap kali lewat. Seakan aku sedang menguji diriku sendiri. Seberapa kuat aku bisa bertahan menghadapi kenyataan pahit ini? Hari itu aku duduk di depan cermin berjam-jam. Bertanya pada bayangan diriku sendiri, haruskah aku datang? Apa gunanya hadir di pesta yang jelas-jelas bukan untukku? Apa tidak cukup sudah semua luka yang ia torehkan? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada suara lain dalam hatiku. Suara yang mengatakan bahwa mungkin aku harus hadir. Bukan untuk mengganggu, bukan untuk merusak, melainkan untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku masih sanggup berdiri di hadapan semua orang, meski aku tahu aku akan diperhatikan, diukur, bahkan mungkin dihina. Ya, aku harus hadir. Keputusan itu tak mudah. Hatiku berperang. Tapi akhirnya aku sadar, jika aku bersembunyi, orang-orang hanya akan semakin menganggapku kalah. Semakin menganggap aku wanita malang yang hancur karena ditinggalkan. Tidak. Aku harus hadir, meski hanya dengan pakaian sederhana, meski aku tahu semua mata akan menilai. Malam sebelum hari itu, aku membuka lemari. Tidak banyak pilihan. Aku menyingkirkan baju-baju lama yang warnanya mulai pudar, mencari sesuatu yang paling pantas. Di pojok lemari, aku menemukan sebuah gaun lama berwarna biru tua. Gaun itu kubeli dulu dengan susah payah untuk menghadiri sebuah acara sederhana bersama dia, lelaki yang kini menjadi pengantin orang lain. Rasanya ironis sekali harus mengenakan gaun itu, tapi entah mengapa, aku merasa itu pilihan terbaik. Aku meraba kainnya. Masih cukup layak, meski tak semewah gaun wanita yang akan mendampinginya nanti. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku tampak lelah. Lingkar hitam di bawah mata tak bisa sepenuhnya tertutupi. Namun aku memutuskan, biarlah orang melihatku apa adanya. Aku tidak perlu berdandan berlebihan hanya untuk membuktikan sesuatu. Malam itu aku sulit tidur. Pikiranku penuh dengan bayangan. Bagaimana jika semua orang memandangku rendah? Bagaimana jika ia pura-pura tak mengenaliku? Atau justru lebih buruk, bagaimana jika ia tersenyum sinis saat melihatku?
seakan ingin berkata, "Lihatlah, tanpa kamu aku lebih bahagia." Namun di sela ketakutanku, ada juga secercah keberanian. Keberanian untuk menatap kenyataan pahit itu langsung di depan mata. Pagi pun datang. Aku bangun lebih awal, menyiapkan diri. Rambutku kutata sederhana, hanya kusisir rapi dan kugelung rendah. Aku mengenakan gaun biru tua itu, dipadukan dengan selendang tipis yang kusimpan rapi selama bertahun-tahun. Di telingaku, anting kecil pemberian ibuku masih tergantung. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya diriku yang sederhana. Ketika aku menatap cermin untuk terakhir kalinya, aku berbisik pada bayangan diriku sendiri. "Kamu kuat. Kamu tidak datang untuk dia. Kamu datang untuk dirimu sendiri." Dan dengan langkah pelan namun mantap, aku keluar rumah. Di jalan menuju hotel berbintang itu, jantungku berdetak kencang. Gedung megah itu semakin dekat, menjulang dengan lampu-lampu mewah dan karpet merah yang terbentang. Mobil-mobil mewah berjejer di parkiran, para tamu berdandan glamor turun satu persatu. Sementara aku, dengan gaun lamaku, berjalan sendirian melewati kerumunan. Tatapan-tatapan mulai terasa. Ada yang sekadar melirik singkat, ada yang menatap lebih lama dengan ekspresi tak terduga. Aku pura-pura tak peduli, meski dalam hati aku bergetar hebat. Namun aku tahu satu hal, aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak akan mundur lagi. Langkahku terhenti sejenak begitu pintu putar kaca hotel itu menutup di belakangku. Lobi hotel berbintang 5 itu berkilau, lantainya dari marmer putih berkilap. Langit-langit tinggi dihiasi lampu kristal yang memantulkan cahaya ke segala arah. Aroma bunga segar bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu menyergap hidungku. Semua terlihat megah, begitu berbeda dengan dunia yang kutinggalkan di luar sana. Aku mencoba berjalan mantap, namun suara detak sepatu hak rendahku seperti terlalu nyaring di antara keramaian itu. Dan benar saja, perlahan aku merasakan tatapan-tatapan menusuk. 1, 2, lalu semakin banyak mata tertuju padaku. Seakan aku adalah tontonan asing di tempat itu. Bisikan-bisikan lirih mulai terdengar. Kalimat itu membuat dada Bu Kirana bergetar. Matanya berkaca-kaca, perasaan yang ia tahan sejak pagi pecah begitu saja. "Raka, kenapa harus aku? Kenapa bukan gadis seusiamu? Aku ini sudah tua, bahkan orang-orang memanggilku nenek. Aku takut membuatmu menyesal." Raka meraih tangannya, menggenggam dengan hangat. "Kirana, aku tidak mencari gadis muda yang hanya cantik di mata. Aku mencari hati yang kuat, jiwa yang teduh. Dan itu ada padamu. Aku tahu orang-orang menertawakan kita, tapi aku tidak peduli. Aku mencintaimu apa adanya." Air mata Bu Kirana akhirnya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak bisa ditahan. Ia tak pernah menyangka ada lelaki, apalagi pemuda, yang bisa mencintainya setulus ini. Malam itu bukan malam penuh canggung seperti yang ia takutkan. Justru sebaliknya, mereka berbicara panjang, bercerita tentang masa lalu, tentang mimpi, tentang rasa takut, bahkan tentang harapan yang ingin mereka bangun bersama. Tawa dan tangis menyatu, menyingkirkan rasa malu yang semula menghantui. "Mulai malam ini," bisik Raka sambil menyentuh wajahnya dengan lembut, "aku berjanji akan menjagamu. Aku akan membuatmu percaya bahwa cinta tidak mengenal umur. Aku akan ada di sampingmu, apapun yang terjadi." Bu Kirana menutup mata, membiarkan kehangatan itu meresap ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal almarhum suaminya, ia merasa benar-benar dicintai. Bukan karena kasihan, bukan pula karena kewajiban, tetapi karena ketulusan yang nyata. Malam itu menjadi kejutan bagi Bu Kirana. Kejutan bahwa kebahagiaan bisa datang di usia yang tak lagi muda. Kejutan bahwa cinta bisa melampaui segala batas dan ejekan. Malam itu, di balik pintu kamar sederhana, dimulailah kisah cinta yang penuh harapan, yang kelak harus diuji oleh kerasnya dunia luar. Hari-hari setelah pernikahan bukanlah hari-hari yang indah seperti diharapkan pasangan pengantin baru. Alih-alih mendapat doa restu, Bu Kirana dan Raka justru menghadapi ombak hinaan yang datang dari segala arah.
Setiap kali Bu Kirana melangkah keluar rumah, selalu ada tatapan yang menelanjangi, bisikan yang menusuk telinga. Dasar gila, nenek kok mau dinikahi anak muda? Nggak tahu malu. Aku heran, Raka itu kurang apa? Masih muda, ganteng, masa depannya cerah. Malah milih janda tua. Pasti ada ilmu-ilmu aneh tuh. Kalau enggak, mana mungkin pemuda bisa mau sama nenek-nenek? Kata-kata itu seperti anak panah beracun. Meski tidak diucapkan langsung ke wajahnya, Bu Kirana bisa merasakannya jelas. Terkadang, bahkan ada yang sengaja bicara keras-keras ketika ia lewat, seolah ingin memastikan kalimat pedas itu sampai ke telinganya. Namun luka terbesar justru datang dari dalam rumahnya sendiri. Sinta, putri sulungnya, suatu sore pulang dengan wajah merah padam. Ia meletakkan tas di meja dengan kasar, lalu menatap ibunya dengan mata penuh kekecewaan. Ibu sadar nggak apa yang sudah ibu lakukan? Semua teman-temanku menertawakan aku. Mereka bilang aku anak dari nenek yang kawin sama anak muda. Aku malu, Bu. Malu. Bu Kirana tercekat. Ia berusaha mendekat, ingin menenangkan putrinya. Nak, ibu tidak pernah ingin membuatmu malu. Ibu hanya ingin bahagia lagi. Raka datang dengan ketulusan. Ibu. Tetap saja. Apa ibu nggak bisa mikir kalau ini memalukan? Coba ibu lihat dirimu di kaca. Umurmu hampir 50 tahun. Harusnya ibu sadar diri, bukan malah menikah sama pemuda seumuran adikku. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat hati Bu Kirana. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, merasa seakan seluruh dunia menolaknya, termasuk anak yang pernah ia lahirkan dengan penuh cinta. Raka yang sejak tadi mendengar percakapan itu dari teras masuk dengan langkah mantap. Ia menatap Sinta, mencoba tetap tenang meski wajahnya jelas menegang. Mbak Sinta, ucapnya dengan suara berat, saya tahu ini sulit diterima. Tapi percayalah, saya menikahi ibu bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya menikahinya karena saya mencintainya. Kalau ada yang menertawakan, biarlah mereka. Asal saya bisa menjaga ibu, itu sudah cukup. Sinta terdiam sejenak, lalu mengalihkan tatapannya. Air matanya ikut jatuh, meski ia mencoba menutupinya dengan kemarahan. Ia berlari masuk ke kamarnya, meninggalkan keheningan yang menyayat. Malam itu, Bu Kirana duduk di ruang tengah dengan mata sembab. Raka, mungkin mereka benar. Mungkin aku memang salah. Aku membuat anakku malu. Aku jadi bahan ejekan semua orang. Apa kamu yakin tidak menyesal? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Raka mendekat, menggenggam tangannya, menatapnya penuh keyakinan. Kirana, dengarkan aku baik-baik. Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu dunia seakan menaruh gunung hinaan di atas punggung kita. Tapi aku tidak akan mundur. Aku memilihmu bukan karena kasihan, bukan karena paksaan. Aku memilihmu karena aku percaya padamu, karena aku mencintaimu. Dan aku akan buktikan, satu persatu, bahwa mereka semua salah. Genggaman itu membuat Bu Kirana menangis lebih keras. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena hatinya kembali menemukan kekuatan. Ia sadar, jalan yang ia pilih bersama Raka adalah jalan terjal. Namun selama ada tangan yang menggenggamnya erat, ia yakin bisa mendaki gunung hinaan itu, meski penuh luka di sepanjang perjalanan. Hari itu langit mendung, seperti mencerminkan hati Bu Kirana yang gelisah. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya terasa berbeda. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya cepat lelah, bahkan langkah sederhana ke dapur terasa berat. Awalnya ia mengira ini hanya tanda-tanda usia yang makin senja. Mungkin aku terlalu capek, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun rasa aneh itu semakin hari semakin kuat, seolah tubuhnya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih besar. Raka lah yang paling peka. Setiap kali melihat istrinya pucat, ia panik. Sayang, kamu kelihatan makin lemah. Besok kita ke dokter, ya? Aku nggak mau lihat kamu terus-terusan kayak gini, ucap Raka penuh kekhawatiran.
Kirana sempat menolak. Aku ini sudah hampir 50 tahun. Rak, wajar kalau tubuhku sering sakit-sakitan. Jangan terlalu dipikirkan. Namun sorot mata Raka membuatnya luluh. Pemuda itu menatapnya seolah nyawanya sendiri tergantung pada kesehatan Kirana. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Keesokan harinya, mereka berangkat ke rumah sakit kecil di kota. Di ruang tunggu, Kirana duduk dengan tangan bergetar. Hatinya diliputi rasa cemas. Ia tak pernah membayangkan ada kemungkinan lain selain penyakit. Jangan-jangan aku sakit parah, pikirnya dengan takut. Ketika dokter datang dengan senyum menenangkan, Kirana semakin resah. Dokter itu menatap hasil pemeriksaan lalu berkata pelan, "Selamat, Bu Kirana. Anda sedang hamil." Seolah dunia berhenti berputar. Kirana membeku di kursi, tak percaya dengan telinganya. "Dok, jangan bercanda. Saya ini sudah 48 tahun. Bagaimana mungkin?" Suaranya bergetar. Dokter hanya tersenyum bijak. "Memang jarang, tapi bukan tidak mungkin. Kehamilan di usia lanjut memang penuh risiko. Tapi ini adalah karunia yang sangat istimewa. Anda harus lebih hati-hati menjaga diri." Air mata Kirana luruh, bukan karena sedih, melainkan karena campuran antara syok, haru, dan rasa takut yang tak terkira. Ia menatap Raka, berharap suaminya tak kecewa. Namun yang ia lihat justru sepasang mata berbinar penuh bahagia. "Alhamdulillah," ucap Raka dengan suara bergetar. Ia langsung meraih tangan istrinya, menciumnya penuh rasa syukur. "Kamu dengar sendiri, kan? Allah memberi kita hadiah. Kamu nggak sendirian lagi, Kirana. Kita akan punya buah hati." Kirana terisak di pelukannya. Baginya, ini lebih dari sekadar kabar mengejutkan. Ini adalah bukti bahwa cintanya dengan Raka bukanlah sebuah kesalahan, meski dunia mencibir. Namun di balik kebahagiaan itu, rasa takut tak bisa ia sembunyikan. "Rak, bagaimana kalau aku nggak kuat? Umurku terlalu tua." Raka menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menghapus semua keraguan. "Kamu kuat, Kirana. Aku percaya. Aku akan ada di sampingmu setiap detik. Kamu nggak usah takut apa-apa. Kita jalani ini sama-sama." Berita itu tak butuh waktu lama untuk menyebar ke kampung. Alih-alih memberi doa, orang-orang justru semakin ramai bergosip. "Astaga, nenek hamil? Apa nggak takut mati? Pasti bohong. Mana ada umur segitu bisa mengandung." Namun bagi Kirana, hinaan itu kini terdengar berbeda. Ia tak lagi hanya merasa terluka, melainkan juga tersenyum kecil. Karena di dalam dirinya, ada kehidupan baru yang menjadi bukti cinta mereka. Sejak hari itu, Raka menjadi pelindung sekaligus perawat yang tak pernah lelah. Ia menyiapkan makanan bergizi, mengingatkan jam istirahat, bahkan memijat kaki Kirana ketika bengkak. "Aku janji, kamu gak akan merasa sendirian, meski dunia melawan kita," bisiknya. Malam-malam Kirana kini diisi doa panjang. Tangannya menempel di perut yang mulai menegang, hatinya bergetar. Ia tak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini, tapi satu hal yang pasti, ia diberi kesempatan kedua untuk menjadi ibu, dan itu adalah cahaya harapan yang tak ternilai. Kabar kehamilan Bu Kirana menyebar secepat api yang membakar ilalang kering. Awalnya hanya segelintir tetangga yang mendengar dari mulut bidan desa yang tanpa sadar membocorkan informasi usai bertemu Raka di apotek. Namun dalam hitungan hari, seluruh kampung sudah geger. Di warung kopi pojok jalan, para lelaki yang biasa berkumpul sambil merokok mulai membicarakannya dengan tawa keras. Kau dengar nggak? Si Kirana itu hamil lagi. Padahal umurnya hampir setengah abad," seru salah seorang, disambut tawa riuh. "Walah, itu bukan hamil kali. Paling cuma sakit lambung atau apa. Mana ada nenek bisa bunting lagi," sahut yang lain. Namun yang paling menusuk telinga adalah ketika seorang di antaranya berbisik keras, "Kalau benar hamil, jangan-jangan bukan anaknya Raka. Masa ia anak muda seganteng itu rela sama nenek-nenek?" Ucapan itu membuat tawa semakin pecah.
Tapi tanpa mereka sadari, seorang anak kecil mendengar dan segera menceritakannya pada orang rumah. Begitulah gosip itu beranak pinak, merambat ke setiap telinga, dan tumbuh menjadi cerita-cerita baru yang lebih kejam daripada aslinya. Di rumah, Kirana mendengar semuanya lewat bisik-bisik tetangga yang sengaja keras ketika ia lewat. Astaga, kasihan cucunya. Punya nenek yang malah jadi hamil lagi. Ada juga yang pura-pura prihatin, tapi suaranya terdengar seperti sindiran halus. Semoga aja bayinya sehat. Ya, tapi kuat nggak ya dia lahiran di umur segitu? Kirana hanya bisa tersenyum pahit, menahan guncangan di hatinya. Malam hari, saat ia rebah di ranjang, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia takut, bukan hanya karena gosip, tapi juga karena dirinya sendiri pun masih berusaha percaya bahwa semua ini nyata. Namun Raka selalu ada, mengusap punggungnya lembut. Jangan dengar kata orang, Kirana. Mereka nggak tahu betapa berharganya bayi ini buat kita. Mereka hanya bisa menertawakan, tapi mereka nggak bisa merasakan bahagia yang kita punya. Keluarga besar pun tak kalah heboh. Anak sulung Kirana, Sinta, sempat mengamuk saat mendengar kabar itu. Ibu ini gimana sih? Udah umur segitu kok masih bisa hamil? Malu-maluin aku aja di depan mertua. Bentaknya saat datang ke rumah dengan wajah merah padam. Kirana terdiam, hatinya perih mendengar ucapan anak kandungnya sendiri. Namun sebelum ia sempat menjawab, Raka berdiri di depan pintu, menatap Sinta dengan tajam. Jangan pernah bilang kehamilan ini aib, Mbak. Ini bukan sesuatu yang harus kau malu-maluin. Ini hadiah dari Tuhan untuk ibu, untuk kita semua. Kalau Mbak nggak bisa menghargainya, lebih baik jangan datang bawa omongan kayak gini. Sinta terdiam, terkejut melihat ketegasan Raka. Ia ingin membalas, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa meninggalkan rumah dengan hati panas. Sementara itu, kabar kehamilan Kirana sampai juga ke telinga keluarga Raka. Ibunya yang sejak awal menentang pernikahan itu langsung menelpon dengan suara meledak-ledak. Raka, kau itu masih muda. Kok bisa-bisanya bangga punya istri yang hamil di usia segitu? Apa kau nggak mikir, nanti orang-orang ketawain keluarga kita? Namun jawaban Raka sederhana, tapi mantap. Bu, aku nggak peduli orang mau bilang apa. Yang penting aku bahagia, aku cinta dia, dan aku siap jadi ayah untuk anakku sendiri. Kalau ibu nggak bisa terima, itu urusan ibu. Tapi aku mohon, jangan sakiti hati Kirana dengan ucapan-ucapan seperti itu. Hening di seberang telepon. Ibunya tak menyangka anaknya yang dulu penurut kini bicara setegas itu. Hari-hari Kirana berjalan di tengah gelombang cibiran dan fitnah, tapi juga dibalut cinta yang tak pernah padam dari suaminya. Setiap kali rasa takut menyergap, Raka selalu ada untuk menggenggam tangannya. Percaya padaku, Kirana. Bayi ini akan jadi saksi bahwa cinta kita bukan main-main. Dan di balik semua gosip yang menghebohkan, diam-diam banyak mata mulai menyimpan rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dicibir sebagai nenek mampu membuat seorang pemuda berlutut mencintainya dengan sepenuh hati? Kehamilan di usia senja benar-benar menjadi ujian yang berat bagi Bu Kirana. Tubuhnya yang sudah tidak sekuat dulu sering dilanda rasa lelah yang berlebihan. Pagi hari yang dulu ia isi dengan menyapu halaman atau menata bunga di teras, kini lebih sering ia habiskan di tempat tidur dengan kepala pusing berputar. Tekanan darahnya naik turun, kadang membuat pandangan berkunang-kunang hingga ia hampir terjatuh ketika mencoba berdiri. Setiap kali kontrol ke rumah sakit, dokter selalu mengingatkan dengan tegas. Bu Kirana, kehamilan di usia 48 tahun punya risiko tinggi. Anda harus benar-benar menjaga pola makan, banyak istirahat, dan jangan sampai stres, ujar dokter sambil menatapnya penuh perhatian. Kirana hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hatinya, ada kekhawatiran besar, bukan hanya soal dirinya, tetapi juga tentang janin kecil yang sedang bertumbuh di rahimnya. Raka, di sisi lain, menolak menyerahkan semuanya pada takdir begitu saja. Pemuda itu benar-benar mengubah hidupnya demi menjaga istrinya.
Ia bahkan berhenti bekerja sebagai kuli bangunan karena tak tega meninggalkan Kirana sendirian di rumah. Kerja bisa dicari lagi, Kirana. Tapi aku nggak mau kehilangan momen menjaga kamu, ucapnya tegas ketika Kirana mencoba menasihati agar ia tetap mencari nafkah. Kini, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memasak bubur untuk istrinya, memotong buah-buahan, menyiapkan air hangat untuk mandi, bahkan mengantar Kirana ke kamar mandi sambil menopang tubuhnya dengan hati-hati. Malam hari, ketika Kirana sulit tidur karena sesak napas, Raka duduk di tepi ranjang, mengipasi dan membacakan doa dengan suara pelan agar istrinya tenang. Namun pengorbanan itu tidak lepas dari ujian lain. Keputusan Raka berhenti bekerja menjadi bahan ejekan banyak orang. Dasar lelaki nggak berguna, jadi babu buat nenek-nenek, sindir tetangga di depan warung. Awas aja kalau anak itu lahir cacat. Siapa yang disalahin? Pasti nenek renta itu. Kasihan Raka. Masa depannya habis gara-gara perempuan tua, tambah yang lain. Kirana yang mendengar kabar gosip itu dari anak kecil di sekitar rumah hanya bisa menunduk. Hatinya digelayuti rasa bersalah. Ia merasa telah menyeret Raka ke dalam kehidupan penuh hujatan. Suatu malam, ketika Raka sedang menyiapkan susu hangat, Kirana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rak, kalau kamu menyesal, kamu boleh pergi. Aku nggak ingin jadi beban dalam hidupmu. Aku sudah terlalu tua untuk memberimu kebahagiaan. Raka menatapnya lama, lalu perlahan berlutut di depan ranjang, menggenggam tangan istrinya erat. Kirana, jangan pernah bicara begitu lagi. Aku memilihmu bukan karena aku terpaksa. Aku mencintaimu. Aku memilih merawatmu karena itu bahagiaku. Kalau aku bekerja jauh dari kamu, aku justru merasa tersiksa. Jadi, tolong, jangan pernah ragukan pilihanku. Kata-kata itu membuat air mata Kirana pecah. Untuk pertama kalinya sejak hamil, ia merasa benar-benar dikuatkan, seolah semua beban yang ia pikul sedikit demi sedikit terangkat. Namun cobaan tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, Kirana tiba-tiba merasakan nyeri hebat di bagian perutnya. Ia menjerit, membuat Raka panik setengah mati. Dengan tergesa, ia menggendong istrinya ke motor tua yang biasa mereka pakai, lalu melaju kencang ke rumah sakit meski jalanan gelap dan berliku. Di ruang gawat darurat, dokter memberikan perawatan intensif. Kondisi ibu riskan, janin masih lemah. Kami harus menjaga agar kandungan tetap bertahan. Ini masa kritis, kata dokter dengan wajah serius. Raka menggenggam tangan Kirana yang terbaring pucat di ranjang rumah sakit. Wajahnya dipenuhi rasa takut sekaligus doa yang tak putus-putus. Bertahanlah, Kirana. Kamu dan bayi kita harus selamat. Aku rela kehilangan apa saja, asal tidak kehilangan kalian berdua. Di tengah semua cobaan itu, Kirana akhirnya menyadari sesuatu. Cinta Raka bukanlah cinta yang rapuh oleh usia atau omongan orang. Cinta itu adalah cinta yang bertahan di tengah badai, menguatkan ketika tubuh rapuh, dan menghidupkan harapan meski hidup dikepung cobaan. Hari itu rumah Bu Kirana dipenuhi suara tinggi dan air mata. Putri sulungnya, Sinta, berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Tangan mengepal, napas memburu. Sejak kabar kehamilan ibunya merebak, ia terus menahan emosi, tapi akhirnya semua meledak. Bagaimana mungkin, Bu? Suaranya bergetar penuh amarah. Ibu sudah nenek-nenek, kok masih tega melahirkan lagi? Apa ibu nggak mikir perasaan kami? Apa nggak mikir cucu ibu, yang nanti harus dipanggil paman atau bibi sama anak yang ibu lahirkan? Itu aneh, Bu. Malu-maluin. Kirana duduk di kursi kayu tua. Wajahnya pucat tapi matanya tetap tenang. Di sampingnya, Raka mencoba menahan diri agar tidak terpancing emosi. Ia tahu, luka yang Sinta rasakan bukan hanya soal kehamilan ibunya, tapi juga soal harga diri dan gengsi di depan mertua serta lingkungan sosialnya. Sinta, dengar dulu ibu. Suara Kirana lirih, mencoba menenangkan. Namun Sinta tak memberi kesempatan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Bu. Ibu egois. Seharusnya ibu sudah tenang jadi nenek, bukan malah bikin masalah baru.
Kalau sesuatu terjadi sama ibu di persalinan nanti gimana? Kalau bayi itu lahir cacat gimana? Kami yang akan menanggung malu. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Kirana. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi tubuhnya lemah dan jiwanya masih diguncang oleh kehamilan penuh risiko. Raka akhirnya angkat bicara. Mbak, jangan bicara seolah-olah ibu melakukan dosa besar. Kehamilan ini bukan kehendak ibu semata, ini takdir Tuhan. Justru seharusnya kita bersyukur, bukannya menghina. Sinta menatap Raka tajam. Kamu, semua ini gara-gara kamu. Kalau saja kamu gak datang bawa-bawa cinta bodohmu, ibu gak mungkin sampai kayak gini. Hening. Ruangan seketika penuh ketegangan. Kirana menunduk, hatinya bergetar melihat dua orang yang ia sayangi saling bertikai. Ia mengangkat wajahnya dengan mata basah. Sinta, jangan salahkan Raka. Semua ini pilihan ibu. Ibu yang memilih menerima cintanya. Ibu yang memilih menikah lagi. Dan sekarang, ibu yang menerima anugerah ini. Kalau kamu marah, marahlah pada ibu, jangan pada Raka. Tangisan Kirana akhirnya memecah amarah Sinta. Suasana mendadak hening, hanya tersisa suara isak lirih. Hati Sinta terombang-ambing antara rasa marah, malu, dan cinta kepada ibunya. Perlahan, tatapannya melembut. Ia melihat keriput di wajah ibunya, keringat dingin yang membasahi pelipis, dan tangan yang gemetar menahan rasa sakit. Bu, suara Sinta melemah. Aku cuma takut. Aku takut kehilangan ibu. Aku takut anak-anakku nanti diejek karena neneknya melahirkan lagi. Aku takut jadi bahan gosip. Aku, suaranya tercekat, lalu ia menangis keras. Kirana berdiri dengan tertatih, lalu memeluk putrinya erat-erat. Nak, ibu juga takut. Tapi ibu percaya, Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Jangan pikirkan omongan orang. Kita hanya perlu saling mendukung. Ibu ingin kamu ada di samping ibu, bukan melawan. Pelukan itu akhirnya meluluhkan hati Sinta. Meski hatinya masih penuh ragu, ia tak bisa lagi menyangkal cinta seorang anak kepada ibunya. Ia terisak di bahu Kirana, merasakan getar tubuh ibunya yang rapuh tapi tetap teguh. Raka yang berdiri tak jauh dari mereka menghela napas lega. Ia melihat percikan cahaya baru, bahwa pertentangan yang tadinya membakar bisa perlahan berubah jadi penerimaan. Sejak hari itu, meski masih ada gesekan dan gosip yang bertebaran, Sinta mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia mengirimkan makanan bergizi untuk ibunya, menelpon lebih sering, bahkan sekali waktu menemaninya ke rumah sakit. Ia belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan, tapi setidaknya ia sudah memilih untuk berdiri di sisi ibunya, bukan lagi melawannya. Hari itu matahari seakan tak bersinar, meski langit terang benderang. Suasana rumah sakit penuh ketegangan. Bu Kirana terbaring di ruang bersalin, wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal. Sesekali ia menggigit bibir menahan rasa sakit yang menjalar dari perut hingga ke seluruh tubuh. Raka mondar-mandir di depan pintu ruang bersalin. Tangannya gemetar, keringatnya mengalir deras meski pendingin ruangan berhembus kencang. Setiap kali terdengar teriakan istrinya dari balik pintu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ya Allah, tolong selamatkan dia, tolong selamatkan anak kami, gumamnya lirih, berulang-ulang seperti doa tanpa henti. Dokter keluar sebentar. Wajahnya tegas tapi serius. Keadaannya genting. Usia ibu Kirana membuat persalinan sangat berisiko. Kami harus segera memutuskan, apakah akan tetap mencoba persalinan normal atau langsung operasi sesar. Tapi risikonya sama-sama tinggi. Raka merasa lututnya lemas. Ia menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. Lakukan apapun, Dok. Asal istri saya selamat. Tolong, selamatkan dia. Dokter menepuk bahunya, seakan memberi kekuatan, lalu kembali masuk ke ruang bersalin. Sementara itu, di ruang tunggu, keluarga besar berkumpul dengan wajah tegang. Sinta duduk di sudut, kepalanya tertunduk, kedua tangannya tak henti meremas ujung kerudungnya.
Meski sebelumnya menentang habis-habisan, kini ia hanya bisa berdoa. "Ya Allah, jangan ambil ibu dariku," bisiknya dengan air mata jatuh. Namun di luar rumah sakit, bisik-bisik tetangga makin kencang. Mereka yang sengaja datang dengan dalih menjenguk, sebenarnya hanya ingin menyaksikan drama. Kasihan, ya. Kalau sampai nggak selamat, siapa yang disalahin? Udah kubilang, hamil di usia segitu itu nekat. Mana mungkin kuat melahirkan. Kalau bayinya mati gimana? Nenek itu pasti nyesel. Suara-suara itu menusuk telinga keluarga. Raka yang mendengarnya hampir tak tahan. Ingin rasanya ia keluar dan membungkam mereka semua. Tapi ia tahu saat ini bukan waktunya. Yang terpenting hanyalah Kirana. Di dalam ruang bersalin, perjuangan Kirana semakin dramatis. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Dalam hati ia berperang antara rasa takut dan doa. "Ya Allah, kalau memang ini jalan hidupku, kuatkan aku. Jangan biarkan Raka kehilangan aku. Jangan biarkan anakku sia-sia." Suster berkali-kali menyemangatinya. "Ayo, Bu Kirana, tarik napas dalam, lalu dorong pelan-pelan." Bayinya hampir keluar. "Sedikit lagi." Kirana menjerit, suaranya parau tapi penuh tekad. Ia menutup mata, mengerahkan seluruh sisa tenaga. Setiap dorongan terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Di luar, Raka menempelkan keningnya ke dinding, air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa tak berdaya. "Kirana, bertahanlah. Aku butuh kamu. Anak kita butuh kamu." Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam. Hingga akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang nyaring, pecah di udara. Semua orang di luar ruang bersalin terdiam sejenak, lalu serempak menoleh dengan wajah penuh harap. Suster keluar sambil menggendong bayi mungil yang masih merah, matanya berbinar. "Selamat, bayi perempuan lahir dengan selamat." Tangis haru pun pecah. Raka langsung berlari menghampiri, menatap makhluk kecil yang ia nanti dengan doa dan air mata. Namun hatinya masih digelayuti satu pertanyaan yang menekan. Bagaimana dengan Kirana? Suster tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Ibu masih lemah. Kami sedang menstabilkan kondisinya. Mohon banyak berdoa." Raka tertegun, mencium kening bayinya yang masih hangat, lalu kembali menatap pintu ruang bersalin dengan hati yang hampir hancur. Baginya, kebahagiaan itu belum lengkap tanpa kepastian bahwa istrinya akan kembali membuka mata. Tangisan itu terasa seperti cahaya yang menembus kegelapan. Ruang bersalin yang tadinya mencekam mendadak berubah menjadi penuh haru. Raka langsung sujud syukur di lantai rumah sakit. Air matanya membasahi ubin dingin. Dokter tersenyum sambil menggendong bayi mungil yang merah dan sehat, lalu menyerahkannya pada perawat untuk dibersihkan. "Selamat, Pak. Istri dan bayi Anda selamat," ucap dokter dengan suara menenangkan. Raka menatap Bu Kirana yang tampak lemah di ranjang. Wajahnya pucat namun senyum bahagia tersungging. "Sayang, kamu berhasil. Kamu kuat sekali," ucap Raka sambil menggenggam tangannya erat. Dengan suara lirih, Bu Kirana berbisik, "Aku masih bisa jadi ibu, Raka. Tuhan benar-benar memberi hadiah terindah untuk kita." Air matanya mengalir, bukan karena sakit, melainkan rasa syukur yang membuncah. Perawat datang membawa bayi mungil itu, membungkusnya dengan kain putih bersih. "Ini putri Anda," katanya. Saat bayi itu diletakkan di pelukan Bu Kirana, tangisan kecilnya langsung mereda seolah mengenali ibunya. Detik itu juga, rasa lelah dan sakit hilang begitu saja. Di luar ruang bersalin, keluarga besar yang tadinya menunggu dengan wajah tegang kini tercengang. Putri sulung Bu Kirana menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya melihat adiknya yang baru lahir. Cucunya pun berlari kecil mendekat, bertanya polos, "Nenek punya bayi? Berarti aku punya tante kecil." Semua orang saling pandang, bingung sekaligus terharu. Sementara itu, bisikan tetangga yang tadinya meremehkan kini berubah jadi bisikan kagum. "Astaga, benar-benar ajaib. Di usia segitu masih bisa melahirkan dengan selamat."
Ada yang mencoba menutupi rasa malu dengan berpura-pura ikut bahagia, padahal dulu merekalah yang paling keras menghina. Raka membawa bayi itu keluar sebentar untuk diperlihatkan. Dengan dada membusung penuh bangga, ia berkata, "Inilah bukti cinta kami. Tuhan yang memberi, bukan manusia yang menentukan." Suaranya tegas, membuat beberapa tetangga yang hadir menunduk malu. Di malam hari, setelah semua keluarga pulang, hanya Raka dan Bu Kirana yang tersisa di kamar rumah sakit. Lampu redup menyinari wajah Bu Kirana yang letih. Bayi kecil itu tidur tenang di dalam boks di samping ranjang. Raka duduk di kursi, menggenggam tangan istrinya, menatap dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji, aku akan melindungi kalian berdua. Aku tak peduli apa kata orang. Kita sudah buktikan, cinta kita nyata, dan Tuhan merestui." Bu Kirana tersenyum sambil menatap bayi mungil mereka. "Aku tak menyesal, Raka. Semua hinaan, semua air mata, semuanya terbayar dengan hadirnya malaikat kecil ini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah sakit yang biasanya penuh tangisan kesakitan, justru dipenuhi doa syukur dari sepasang hati yang telah melewati badai panjang. Beberapa bulan berlalu, waktu seolah membawa angin baru bagi rumah tangga Raka dan Bu Kirana. Bayi mungil yang mereka beri nama Alia Zahra kini tumbuh sehat dengan pipi bulat kemerahan yang selalu mengundang senyum siapapun yang melihatnya. Di setiap langkah, Bu Kirana seperti mendapatkan kembali semangat mudanya. Meski usianya sudah tidak lagi muda, ia tampak berenergi saat menggendong putrinya, seakan bayi itu menjadi sumber kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka sering memperhatikan istrinya dengan tatapan penuh kagum. "Aku rasa Tuhan benar-benar mencintaiku," ucapnya suatu sore sambil menyuapi bayi mereka yang mulai belajar duduk. "Aku diberi istri yang kuat, sabar, dan penuh cinta. Dan sekarang, seorang putri kecil yang jadi pengikat hati kita." Bu Kirana tersenyum, pipinya bersemu. "Aku juga beruntung, Raka. Kau tidak pernah menyerah padaku meski semua orang menentang. Kalau bukan karena kesabaranmu, mungkin aku tak sanggup melalui semuanya." Di lingkungan sekitar, perubahan sikap mulai terasa. Tetangga-tetangga yang dulu paling lantang menghina, kini berbalik menjadi yang paling sering datang berkunjung. Mereka membawa buah tangan, sekadar untuk melihat Alia. Bahkan ada yang sampai berkata, "Nek, maksudnya Bu Kirana. Bayi ini seperti berkah untuk kampung kita. Kami salut sekali pada keteguhan kalian." Kalimat itu membuat Bu Kirana teringat pada masa-masa kelam, cemoohan, hinaan, bahkan penolakan dari anak kandungnya sendiri. Kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Putri sulungnya, yang dulu paling keras menentang, kini sering datang membantu merawat adik kecilnya. Pada suatu malam ketika Alia rewel, putrinya itu berkata lirih, "Maafkan aku, Bu. Aku sempat egois dan marah. Aku hanya takut kehilangan ibu. Tapi sekarang aku sadar. Aku justru mendapat adik yang akan menemaniku juga." Air mata menetes di pipi Bu Kirana, bukan karena sakit, melainkan karena doa yang selama ini ia panjatkan mulai terkabul. Keluarganya kembali hangat. Raka pun menjadi sosok yang semakin dihormati. Meski masih muda, sikapnya dewasa dan penuh tanggung jawab membuat banyak orang menilai ia jauh lebih matang dibanding laki-laki seusianya. "Jarang ada laki-laki sepertimu," kata seorang tetangga. "Banyak yang muda-muda malah meninggalkan istrinya kalau susah. Kau justru bertahan di saat paling sulit." Kebahagiaan itu kian lengkap saat suatu sore, mereka berjalan bertiga di taman kecil dekat rumah. Orang-orang melihat mereka dengan tatapan berbeda. Tidak ada lagi ejekan, hanya senyum kagum. Alia yang digendong Raka menguap kecil, sementara Bu Kirana merapatkan selendangnya karena angin sore mulai menusuk. "Lihat, sayang," kata Raka sambil menatap istrinya penuh arti. "Dulu kita berjalan di jalan ini sambil menunduk karena malu dengan omongan orang. Sekarang, kita berjalan dengan kepala tegak. Karena kita tahu, bahagia bukan karena omongan manusia, melainkan karena hati kita yang saling percaya." Bu Kirana menggenggam tangan suaminya erat-erat,
menatap Alia yang tertidur pulas di pelukan ayahnya. Inilah kemenangan cinta kita, Raka. Bukan harta, bukan pujian orang, tapi keberanian untuk tetap saling menggenggam meski dunia menolak. Dan senja itu menjadi saksi bahwa cinta sejati, betapapun diuji, akan selalu menemukan jalannya.